Tuhan, Engkau layak untuk disembah, Engkau layak untuk dipuji, diagungkan. Dan biarlah Tuhan hati kami, hidup kami, senantiasa menyembah dan mengagungkan-Mu. Hari ini ya Tuhan kami datang kepadamu, kami beribadah kepadamu. Biarlah Engkau yang menikmati segala pujian dan penyembahan kami. Dan Tuhan berkati kami pada waktu kami membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, dan bawa kami kembali untuk boleh tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Bersyukur hari ini boleh kembali bersama dengan saudara dan berbagi berkat firman Tuhan. Nah saudara, bagian yang diberikan kepada saya untuk dibahas hari ini adalah dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca dan merenungkan bersama saudara hari ini dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kita tidak akan baca sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit, saudara, beberapa ayat demi beberapa ayat, saya akan ajak kita memperhatikan bagian ini. Nah, saudara bisa melihat di Alkitab saudara masing-masing, atau bisa melihat di depan, ada saya tampilkan juga di slide. Saudara, yang pertama mari kita melihat dari ayat 1 sampai 2. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah saudara, selama hidup di dunia, setiap kita bergumul dengan berbagai macam pencobaan. Saudara, mungkin ada di antara kita yang bergumul dengan pencobaan untuk mencuri, untuk berbohong, atau untuk menuruti hawa nafsu kita. Mungkin ada yang dicobai untuk berdosa dengan kemarahan dan lidah kita kemudian menyakiti banyak orang di sekitar kita. Atau mungkin kita dicobai untuk jatuh ke dalam dosa seksual waktu kita sedang sendiri, tidak ada orang melihat kita. Atau mungkin saudara ada yang dicobai untuk sombong, berpikir dirinya lebih baik daripada orang-orang lain. Saudara, ini adalah hal-hal sehari-hari yang kita alami sebagai manusia. Tetapi saudara, Matius 4 ayat 1 sampai 11 menceritakan bahwa Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan. Saudara, dan kisah pencobaan Yesus di padang gurun ini membuat banyak orang tidak nyaman. Karena bagaimana mungkin Yesus, anak Allah, dicobai oleh iblis. Dan yang lebih tidak nyaman adalah karena bagian ini mengatakan yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis adalah Roh Kudus. Nah saudara, banyak orang susah menerima hal ini. Kenapa bisa terjadi anak Allah dicobai oleh iblis dan yang membawa dia adalah Roh Kudus sendiri. Saudara, tapi kisah ini kemudian menjadi sebuah kekuatan dan pengharapan bagi kita orang percaya di dalam bergumul menghadapi pencobaan. Nah, saudara, ada dua hal yang kita pelajari dari pembagian pembukaan atau 2 ayat pertama ini. Yang pertama saudara adalah pencobaan yang dialami Yesus adalah ditetapkan oleh Allah, tapi dilakukan oleh iblis. Nah saudara, ayat 1 tadi mengatakan begini, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Alkitab kita hanya tulis satu kata oleh, tapi sebetulnya ada kata oleh lagi di situ. Saya berikan dalam kurung. Saudara, di dalam bahasa Inggris, Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Ada 2 kata by di situ. By the Spirit, by the devil. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Dia memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Maka jelas pencobaan ini ditetapkan oleh Allah. Allah yang menghendaki Yesus mengalami pencobaan ini. Maka dia dipimpin oleh Roh, by the Spirit. Begitu sampai di padang gurun, iblis memakai kesempatan itu untuk mencobai Yesus. Maka dia dicobai oleh iblis, by the devil. Nah saudara, konsep ini penting karena banyak orang Kristen ketika mengalami pencobaan lalu akan bertanya, apakah ini dari Tuhan atau dari setan? Saudara, seringkali ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami masalah yang susah kita mengerti kenapa bisa terjadi, lalu kita bertanya apakah ini dari Tuhan atau dari setan? Nah saudara, ada kesalahan konsep yang saya entah dari mana banyak beredar di antara orang Kristen bahwa Allah menguji, setan yang mencobai. Nah saudara, banyak orang berpikir begitu. Tetapi kalau kita berpikir seperti itu, saudara, maka kita akan kaget ketika menemukan di dalam Alkitab bahwa Allah mencobai. Saudara, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 22 misalnya. Allah mencobai orang Israel dengan perantaran bangsa-bangsa lain.
Atau Ulangan pasal 8 ayat 2. Allah mencobai orang Israel dengan membiarkan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Saudara, maka kita tidak bisa membedakan hanya dari istilah ujian atau pencobaan. Tapi yang bisa kita bedakan adalah maksudnya. Iblis selalu bermaksud untuk menjatuhkan atau membuktikan bahwa kita jahat. Sementara Tuhan selalu bermaksud untuk memurnikan atau membuktikan bahwa kita baik. Saudara, maka dalam peristiwa pencobaan di padang gurun ini, di dalam peristiwa yang sama, satu peristiwa yang sama, ada maksud Allah membuktikan kebaikan Yesus, ada maksud setan yaitu menjatuhkan Yesus. Saudara, maka ketika kita mengalami ujian atau pencobaan atau apapun istilah kita tidak perlu bertanya sebetulnya, apakah ini dari Tuhan atau dari setan. Tapi yang perlu kita tahu adalah bagaimana kita berespon. Bagaimana kita tidak jatuh ke dalam dosa. Bagaimana kita tidak membuat iblis bersuka, tetapi membuat Tuhan yang bersuka karena kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudara, ini yang pertama. Yang kedua, saudara, kita pelajari dari bagian ini. Pencobaan itu dialami Yesus ketika dia paling lemah. Nah, saudara, ayat kedua mengatakan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara, saya yakin Yesus bukannya baru lapar setelah 40 hari berpuasa. Hari pertama dia nggak lapar, hari ke-39 pun belum lapar, hari 40 mulai lapar. Aneh sekali saudara kalau seperti itu. Saudara, Yesus bukan baru lapar saat itu, tetapi 40 hari 40 malam setelah itu, itulah puncak laparnya. Nah, kalau kita bandingkan saudara dengan Injil Lukas, di sana bahkan dikatakan Yesus bukan cuma dicobai 3 kali, tetapi selama 40 hari itu terus menerus dia dicobai. Artinya saudara, selama 40 hari 40 malam, pencobaan itu terus datang kepada Yesus, perlahan-lahan sementara Yesus semakin lapar. Tetapi kemudian setelah 40 hari 40 malam, di puncak laparnya, di puncak kelemahannya, lalu datanglah si pencoba itu dan mulailah 3 pencobaan yang dicatat di sini. Maka 3 pencobaan ini diberikan di saat puncak kelemahan dan kelaparannya Yesus. Dan kita boleh yakin saudara bahwa pencobaan yang diberikan iblis adalah apa yang menurut dia paling mungkin untuk menjatuhkan Yesus. Karena tujuan dia adalah menjatuhkan. Maka dia akan menunggu saat paling lemah, dia menggunakan senjata yang paling kuat untuk bisa menghancurkan Yesus. Nah, saudara, ingat satu hal yang penting ini. Setan mungkin tidak mencobai ketika kita sedang kuat. Saudara baru mengalami kebangunan rohani misalnya. Hatimu disentuh lagi oleh Tuhan. Hatimu berkobar-kobar untuk Tuhan. Setan mungkin akan biarkan. Tapi waktu semua kebangunan, kobaran api itu sudah reda. Lalu masalah mulai datang, kesepian mulai dirasakan, iri hati mulai muncul, hubungan kita dengan Tuhan mulai dingin. Saat itulah pencobaan pasti akan datang. Dan setan akan mencobai kita dengan apa yang menurut dia paling mungkin untuk menjatuhkan kita. Saudara, jangan pikir bahwa setan tidak tahu. Jangan pikir setan tidak kenal kita. Setan sangat kenal kita. Dia lihat kita dari kita lahir. Dia lihat semua pengalaman buruk kita. Dia lihat semua kejatuhan kita. Dia lihat semua hal tersembunyi yang kita lakukan yang orang lain tidak tahu. Maka dia tahu persis dengan apa dia bisa menjatuhkan kita. Saudara, setan akan menyerang kita di bagian kita yang paling lemah, paling bergumul, paling gampang jatuh supaya dia berhasil. Maka pertanyaan saudara bagi kita adalah, apakah kita tahu kalau setan mau mencobai kita, di bagian mana, dalam hal apa dia akan menyerang kita? Di bagian mana, dalam hal apa kita paling lemah, paling bergumul, paling gampang jatuh, disitulah dia akan serang. Tapi apakah kita tahu bagian mana itu? Saudara, kalau kita tahu itu, bagian yang kita paling lemah, bergumul dan gampang jatuh, mari kita buat pagar. Kita jaga bagian itu, jangan biarkan itu diserang. Saudara, kalau saudara misalnya gampang jatuh ke dalam dosa mabuk-mabukan, saudara jangan pergi ke pesta yang saudara tahu teman-teman akan keluarkan minuman alkohol dan saudara akan sulit menolak. Kalau saudara gampang jatuh ke dalam dosa pornografi, jangan bawa handphone ke tempat yang tidak dilihat orang, jangan bawa ke kamar mandi, jangan nonton film yang menjurus adegannya dan kemudian saudara jadi terpikir untuk hal itu. Saudara, kita membuat pagar di sekeliling kelemahan kita. Kalau kita tidak membuat pagar di bagian itu, maka sebetulnya saudara seperti sedang menyodorkan diri untuk jatuh.
Dan setan akan bersuka untuk itu. Dia pasti menyerang di sana. Mari kita lihat satu persatu, saudara, sekarang apa yang dialami oleh Yesus. Pencobaan pertama, ayat 3-4 saya bacakan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara, apa sebetulnya pencobaan yang diberikan oleh setan di sini? Perhatikan kalimat setan. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ada yang mengatakan, saudara, bahwa pencobaan ini adalah agar Yesus meragukan statusnya sebagai anak Allah. Maka dia berkata, jika engkau anak Allah, lakukan ini. Dia minta Yesus meragukan. Tapi ada juga yang mengatakan, Yesus tidak mungkin meragukan statusnya sebagai anak Allah. Dan kata jika di situ bisa diartikan karena. Maka kalimatnya adalah, karena engkau anak Allah, maka lakukan ini. Saudara, mana yang betul? Saya kira sulit untuk menentukan. Tapi saya kira pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa yang diminta setan adalah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apa yang sebetulnya diinginkan iblis dengan pencobaan ini? Bukankah tidak ada yang salah, saudara, kalau Yesus ingin makan? Dia lapar setelah puasa 40 hari 40 malam. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi setan sedang menggoda supaya Yesus memuaskan keinginan laparnya itu dengan cara yang salah. Saudara, apa yang salah? Perhatikan jawaban Yesus yang diambil dari Ulangan 8 ayat 3. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, Ulangan 8 ayat 3 adalah kalimat dari Musa yang menegur bangsa Israel yang terus-menerus meragukan Allah dan terus-menerus mengeluh tentang kebutuhan makanan. Apa yang Tuhan lakukan untuk mengajar mereka? Selama 40 tahun saudara di padang gurun, Tuhan memberi mereka makan mana. Tiap hari untuk 2 juta orang, roti turun dari surga. Sangat ajaib. Dan Musa berkata, tujuan Tuhan adalah supaya mereka tahu bahwa hidup mereka hanya bergantung kepada Tuhan. Seorang penafsir mengatakan begini, saudara. Kebutuhan Israel akan roti itu secondary. Tetapi kebutuhan Israel untuk mengerti bahwa hanya Allah yang memberikan roti, itu primary. God alone gives bread. Hanya Tuhan yang memberikan roti. Masalah mereka butuh roti itu adalah masalah yang kedua. Tapi masalah mereka tahu bahwa hanya Allah yang memberikan roti. Itu yang paling utama. Dan pencobaan setan adalah perintahkan supaya batu itu jadi roti. Kamu lapar bukan? Apa yang paling kamu butuhkan saat ini? Makanan. Ayo lakukan sesuatu. Buat mujizat dengan kuasamu untuk bisa makan. Saudara pernah pikir apa salahnya? Yesus perlu makan. Dan dia bisa melakukan mujizat mengubah batu menjadi roti. Lalu apa salahnya, saudara? Tapi Yesus melihat dengan sudut pandang Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia selain untuk menebus kita dari dosa, juga untuk menunjukkan bagaimana seharusnya kita hidup. Saudara, Yesus ingin menunjukkan bagaimana taat kepada Tuhan di tengah kesulitan apapun. Maka apa yang Yesus akan tunjukkan kepada kita, kalau dia sendiri di dalam keadaan sebagai manusia, ketika di dalam kesulitan dia langsung melakukan mujizat. Apakah saudara berarti kemudian dia mengajar kita juga yang sama? Kalau kita kurang uang tinggal doa, tiba-tiba rekening kita bertambah di bank. Kalau kita sakit tinggal doa, maka Tuhan pasti akan lakukan mujizat. Apakah begitu? No, saudara. Yesus datang menjadi manusia seperti kita untuk menunjukkan bagaimana hidup dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa dalam senang maupun susah Tuhan memelihara hidup kita. Dan dia menunjukkan itu kepada kita. Maka yang setan kejar di dalam pencobaan ini adalah, jangan percaya Allah akan menyediakan. Kalau kamu butuh, lakukan yang kamu bisa, pikirkan dirimu sendiri, tidak perlu pikirkan apa yang Allah mau. Ini pencobaan pertama. Pencobaan kedua, saudara. Ayat 5-7, saya bacakan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, yaitu Yerusalem, dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Saudara, dalam pencobaan yang kedua, iblis membawa Yesus ke Yerusalem, lalu menempatkan dia di hubungan bait Allah. Dan permintaannya adalah, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Saudara, kalau dalam pencobaan yang pertama, Yesus mengutip Alkitab untuk menolak pencobaan iblis, maka sekarang iblis berkata, oke, kalau mau pakai Alkitab. Bukankah Alkitab juga berkata, ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu tertulis loh di Alkitab. Jatuhkan dirimu, bungee jumping tanpa tali. Lihat, alami, bagaimana Allah akan memelihara engkau. Saudara, sangat rohani sekali setan. Dan apa yang dikejar oleh dia? Saudara, iblis mencobai Yesus untuk melakukan pekerjaan Allah dengan cara dunia yang spektakuler. Allah pasti pelihara engkau, bukan? Allah pasti tepati janjinya memelihara engkau, bukan? Jatuhkan dirimu. Orang akan kagum melihatnya. Tunjukkan itu ke semua orang supaya mereka percaya. Dan jawaban Yesus diambil dari Ulangan 6 ayat 16. Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Suara kalimat itu di dalam kitab Ulangan adalah peringatan bagi Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan. Bangsa Israel sudah mengalami pemeliharaan Allah selama di padang gurun. Tetapi bagi Israel semua yang Allah sudah berikan tidak cukup. Berulang kali mereka bahkan menyesali, kenapa kami keluar dari Mesir, kami sengsara di sini, Allah tidak mengasihi kami. Kalau Allah mengasihi, kami perlu ini, Allah beri, kami perlu itu, Allah beri, itu baru namanya mengasihi. Maka Musa peringatkan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, kalau Yesus menjatuhkan dirinya ke bawah, sama dengan dia berkata begini kepada Allah, aku tidak percaya engkau mengasihiku. Kalau betul engkau mengasihi, aku jatuhkan diriku dan engkau tangkap aku, supaya orang kagum dan percaya. Saudara, Yesus tidak jatuh ke dalam pencobaan ini. Tapi bukankah kita seringkali jatuh ke dalam pencobaan seperti ini? Bukankah saudara kita seringkali meragukan kasih Allah ketika kita mengalami banyak hal yang tidak kita harapkan? Artinya, kita sebetulnya berkata begini, Tuhan, kalau mengasihi aku, maka engkau tidak akan berikan ini. Yang kau berikan harusnya kalau mengasihi aku, ekonomi lancar, keluarga sehat, relasi penuh kehangatan, aku dihormati orang, aku dipuji orang, hidupku nyaman, tentram. Itu kan yang kita mau. Dan bukankah saudara kalau kita mau kesaksian, saudara saya pikir orang Kristen kalau mau kesaksian, pilih mana? Saudara ya, coba saudara pikir saudara pilih mana kalau mau kesaksian begini. Bisa kesaksian, aku ini percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan terus memeliharaku. Aku mau kecelakaan, dilindungi Tuhan, tidak jadi ketabrak. Aku mau ditipu, dijaga Tuhan, tukang tipunya mendadak sakit jantung. Aku sakit, disembuhkan langsung. Nah saudara mau kesaksian seperti itu, atau kesaksiannya begini. Aku percaya kepada Tuhan, tapi hidupku susah terus. Semuanya berantakan terus. Orang-orang di sekitarku menindasku terus. Tapi ya Tuhan kasih kekuatan menanggung. Saudara pilih mau kesaksian yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Jujur. Yang pertama bukan? Lebih enak bukan kita ngomong begitu? Saya percaya Tuhan. Saya mau ngapain pun Tuhan selalu jaga dan pelihara saya. Di balik itu, dosa kesombongan. Kita ingin menunjukkan bahwa iman kita ada buktinya yang hebat. Itu yang ingin kita katakan. Pencobaan ketiga, saudara. Pencobaan yang ketiga, ayat 8-11 saya bacakan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah saudara, kali ini Yesus dibawa ke atas gunung yang sangat tinggi dan sebetulnya kita tidak tahu persis kemana Yesus dibawa. Tapi mungkin yang dialami Yesus adalah penglihatan karena tidak ada gunung di sekitar daerah itu yang cukup tinggi. Dan kerajaan dunia yang diperlihatkan, saya yakin bukan Indonesia, bukan karena Indonesia gelap, tapi waktu itu memang gak ada apa-apa saudara begitu ya. Kemungkinan yang diperlihatkan adalah Roma, kekaisaran yang paling berkuasa, paling megah begitu waktu itu. Dan setan berkata begini, semua itu akan kuberikan kepadamu.
asal engkau sujud menyembahku. Saudara, apa yang Yesus hadapi dalam pencobaan ini? Alkitab menyebutnya keinginan mata. Lihat kemegahan ini. Semua aku berikan kepadamu. Semua milikmu. Kalau engkau sujud menyembahku. Seorang penafsir mengatakan kalimat ini, saudara. In a place where Jesus has nothing, he is about to be offered everything. Di tempat di mana Yesus tidak punya apa-apa, dia sedang ditawarkan segala-galanya. Saudara, Yesus sangat jelas misinya adalah menyelamatkan manusia. Allah akan membuat semua manusia lututnya bertelut dan lidahnya mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi untuk itu Yesus harus menjalani hidup di dunia, menderita dan mati di salib. Dan setan menawarkan di sini, tidak perlu salib. Aku berikan semuanya dengan mudah. Sembah saja aku. Sekalipun tidak dituliskan, nuansanya adalah begini. Sembah saja aku, sekali ini saja. Satu kali saja sujud padaku, semua aku berikan. Tapi kalau Yesus lakukan itu, konsekuensinya bukan satu kali, tapi selama-lamanya. Selama-lamanya manusia binasa. Dan Yesus langsung menjawab, saudara, dari Ulangan 6 ayat 13. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Maka Yesus mengusir iblis. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ada banyak, saudara. Tapi saya ingin batasi 3 hal, saudara. Yang pertama, kita menghadapi pencobaan yang sama. Saudara, pencobaan yang dialami Yesus adalah unik. Artinya hanya untuk Yesus. Iblis tidak akan mencobai kita dengan yang sama seperti Yesus. Ubah batu jadi roti. Kita akan bingung, saudara ya. Lalu jatuhkan dirimu ke bawah, ambil seluruh kerajaan dunia. Tidak akan. Itu semua khusus, unik untuk Yesus. Tapi sepanjang zaman, sampai hari ini, sebetulnya iblis cuma mengulang pencobaan yang sama. Saudara, perhatikan ayat ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yohanes menyebutkan 3 hal, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukankah ini pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada Yesus? Sama. Jika engkau anak Allah, ubah batu jadi roti, engkau lapar bukan? Silakan puaskan keinginanmu, keinginan daging. Lalu Yesus dibawa melihat dunia dengan segala kemegahannya dan ditawarkan asal Yesus menyembah, silakan ambil keinginan mata. Yesus dibawa kemudian ke tempat yang tinggi di bait Allah, lalu setan bilang jatuhkan dirimu karena Alkitab berkata malaikat akan mengangkatmu, orang-orang akan kagum kepadamu, keangkuhan hidup. Dari dulu pencobaan hanya seputar ini dan setan tidak kreatif. Setan tidak kreatif, saudara. Dari dulu pencobaannya sama, seputar ini saja. Semua pencobaan selalu cuma 3 kategori ini. Tapi manusia jatuh lagi dan lagi ke dalam jebakan yang sama. Tidak perlu dia kreatif pun kita sudah jatuh. Saudara, keinginan daging misalnya hari ini, bagi kita bisa berupa kebutuhan materi, bisa berupa kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan keintiman, keinginan yang normal sebagai manusia. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi setan akan mencobai kita untuk memuaskannya dengan cara yang salah. Kamu butuh bukan? Lakukan apa saja yang kamu bisa untuk memuaskannya. Kamu berhak kok. Tidak perlu percaya bahwa Allah yang akan memuaskanmu. Keinginan mata. Berarti kita menginginkan apa yang kita lihat. Bisa berupa kemewahan, kita ingin itu. Atau bisa berupa lawan jenis. Bisa berupa apa yang kita lihat ditampilkan orang di media sosial, kita ingin itu. Dan kita tidak berpikir apakah Tuhan senang. Saya lihat, saya ingin, saya harus dapatkan itu. Itu keinginan mata. Saudara, ada seorang pemudi cerita begini ke saya. Waktu dia mau menikah, dia merencanakan sederhana. Karena tidak punya banyak uang dan juga berpikir buat apa mewah. Tapi mamanya terus mendesak dia. Malu dengan teman-teman mama nanti.
Karena dia lihat di sosial media anak teman-temannya lamaran, sangjit, menikah, semua mewah. Dia lihat, dia ingin, dan dia harus dapatkan. Dan kalimat itu menyakiti anaknya terus-menerus. Itu keinginan mata. Tidak peduli. Saya lihat, saya ingin, saya harus dapatkan. Saya pernah bertanya kepada jemaat saya begini, saya ingin tanya juga kepada saudara ya. Siapa yang mengajar anak saudara? Siapa yang mengajar anaknya? Tidak apa nak, kamu miskin. Tidak apa nak, kamu tidak punya rumah. Asal kamu ikut Tuhan. Siapa yang mengajar anaknya begitu? Kebanyakan orang tua akan mengajar anaknya, kamu kerja baik-baik. Supaya kamu punya uang, supaya kamu bisa beli rumah, kamu bisa hidup enak, kamu bisa hidup nyaman. Saudara, iblis akan bilang begini, tidak perlu susah-susah. Aku berikan semuanya, asal tidak ikut Tuhan. Keangkuhan hidup saudara mungkin hari ini berarti menginginkan popularitas, menginginkan orang melihat kita spesial dan penting. Padahal Allah mengasihi kita dan itu cukup. Kita tidak butuh dilihat orang hebat, dilihat orang baik. Yang paling penting bagaimana kita dilihat oleh Allah. Dan Allah melihat kita melalui Yesus. Dia melihat kita sebagai orang yang untuknya Yesus sudah mati. Dia mengasihi kita. Saudara, kita tidak perlu berpikir kalau Allah mengasihi kita, mengapa saya tidak dapat karir yang baik? Mengapa saya tidak punya pacar misalnya? Mengapa saya sakit? Seperti jawaban Yesus kepada setan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Engkau dikasihi, dia mati bagimu, dia memeliharamu, dia akan terus sertai sampai nanti kau berjumpa dengan dia dalam kekekalan. Jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Kita menghadapi pencobaan yang sama. Dan yang kedua, kita punya pilihan yang sama. Saudara, sama seperti Yesus, kita juga punya pilihan apakah percaya kepada Allah, hidup di jalan Allah, atau mengikuti godaan dari iblis. Yesus menunjukkan seperti apa setia kepada Bapa. Dia selalu berpikir apakah ini maunya Bapa atau bukan. Maka setiap pencobaan kalau kita lihat tadi, Yesus selalu jawab dengan Alkitab. Hidup Yesus dipenuhi dengan firman Tuhan, maka dia sangat sensitif mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Nah, saya berpikir begini, bagaimana dengan kita orang Kristen? Donald Whitney, saudara pernah mengatakan kalimat begini, saudara ya. Ini agak kecil-kecil, semoga masih kelihatan saya bacakan. Dia berkata begini, firman Tuhan adalah pedang roh. Tetapi Roh Kudus tidak dapat menolong Anda menggunakannya bila Anda tidak menyimpannya di dalam pikiran Anda. Coba bayangkan begini. Anda sedang terdesak dan harus mengambil keputusan saat itu juga. Anda betul-betul membutuhkan petunjuk. Atau Anda sedang bergumul melawan godaan dan ingin mengalami kemenangan. Roh Kudus bergegas ke gudang senjata memori Anda. Ia membuka pintu gudang itu. Tetapi yang ia temukan hanyalah ayat Yohanes 3 ayat 16, Kejadian 1 ayat 1, dan ayat amanat agung. Ayat-ayat itu adalah pedang-pedang yang luar biasa. Tetapi tidak cocok untuk dipergunakan dalam setiap pertempuran. Saudara ngerti maksud dia? Jangan sampai di dalam gudang memori kita Yohanes 3 ayat 16 pun gak ada. Kejadian 1 ayat 1, amanat agung. Tapi kalau cuman itu, bagaimana bisa? Saudara, kita tidak bergaul akrab dengan firman Tuhan, tidak punya senjata di gudang kita. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran? Kebenaran yang mana dia mau ingatkan? Kita baca pun belum pernah. Karena kita tidak bergaul dengan firman Tuhan. Dan apakah kita menempatkan pagar di sekitar kelemahan kita? Kalau kita tidak membuat pagar di sekitar kelemahan kita, padahal setan pasti menyerang di sana, kita sebetulnya sudah siap untuk jatuh. Kita punya pilihan yang sama. Apakah kita akan menyerah dan jatuh? Atau kita taat kepada Allah? Dan yang ketiga, saudara, kita bisa punya kemenangan yang sama. Saudara perhatikan ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Selalu ada jalan keluar. Tapi apa jalan keluar? Lewat firman Tuhan. Lewat hidup yang berjaga-jaga. Saudara Petrus mengatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis
Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Saudara, Tuhan tidak akan minta kita untuk kita berjaga-jaga kalau itu percuma. Kalau percuma berjaga-jaga, pasti jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak akan minta itu. Tidak, saudara. Kita bisa punya kemenangan yang sama. Waktu Tuhan minta kita menolak dosa, Dia tidak minta kita melakukan sesuatu yang mustahil. Sangat sulit, betul, tapi tidak mustahil. Maka kisah pencobaan Yesus di padang gurun ini bukan hanya teladan bagi kita, tapi juga kekuatan di dalam kita menghadapi pencobaan. Bolehkah saya minta musik mengiringi kita? Ada dua bagian dari surat Ibrani, saudara, yang saya ajak kita untuk perhatikan. Ibrani 2 ayat 17 sampai 18 saya bacakan. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, dua ayat ini mengharukan sekali. Dalam segala hal, kata penulis Ibrani, Kristus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya? Kita. Jesus is our brother. Yesus saudara kita. Saudara, apa artinya? Dia jadi manusia sama seperti kita. Dia juga dicobai seperti kita. Supaya apa? Supaya dia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan kepada kita. Dia mengalami itu semua supaya kemudian dia bisa menolong kita yang mengalami pencobaan juga. Yesus tahu persis beratnya pergumulan yang dihadapi dalam pencobaan. Dia tahu persis, saudara, kelemahan kita yang sangat gampang mementingkan diri, sangat gampang cari jalan pintas, sangat gampang meragukan Allah. Yesus tahu itu semua. Dia menaruh belas kasihan kepada kita. Dan dia dapat menolong kita. He is our brother. Menjadi sama seperti kita. Dan bagian kedua dari surat Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 saya bacakan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dia bisa ikut merasakan kelemahan kita karena dia juga telah dicobai, hanya tidak berdosa. Maka ayat 16 berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tahta itu penuh kasih karunia. Dia tahu yang kita alami, yang kita rasakan, dan kita diajak untuk menghampiri, datang, berani mendekat ke tahta kasih karunia Tuhan. Karena di sana kamu akan menemukan rahmat. Dia tidak akan menghukum. Dia akan bermurah hati. Dan kita akan menemukan kasih karunia untuk menolong kita. Saudara, saya tidak tahu seperti apa hidup saudara masing-masing. Tapi kalau Yesus datang ke dalam dunia untuk mati dan menebus dosa kita, mengapa kita sengaja membiarkan diri kita jatuh lagi dan jatuh lagi ke dalam dosa? Kalau Yesus begitu seriusnya melihat dosa sampai dia mati untuk itu, mengapa kita menganggap enteng hidup kita jatuh lagi dan jatuh lagi ke dalam dosa? Saudara, kita perlu lebih serius melihat kekudusan hidup, kesucian hidup, hidup menyenangkan Tuhan. Dan itu bukan tidak mungkin kita bisa punya kemenangan yang sama. Kita mungkin jatuh. Tapi karena Yesus sudah mati bagi kita, darah Yesus otomatis menyucikan kita lagi dan dia kuatkan kita berjalan lagi. Dan itu terus menerus akan kita alami ketika kita jatuh, hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita temukan rahmat, kita temukan pertolongan, dia kuatkan kita berjalan lagi. Sampai nanti akhirnya kita berjumpa dengan dia dan dia sempurnakan kita. Saudara, mungkin ada yang
sedang sangat bergumul dengan dosa. Mungkin saudara sudah sering menyerah bahkan. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Temukan rahmat di sana. Dan temukan kasih karunia yang menolong kita. Mari kita ambil waktu teduh. Dan saudara masing-masing masuk ke dalam waktu doa. Saya tidak tahu apa yang firman Tuhan bicara kepada saudara pagi ini. Tapi apa yang saudara rasa Tuhan bicara kepada dirimu, responi dia di dalam doa. Responi Tuhan. Responi firman Tuhan. Berkata-katalah kepada Tuhan yang mengasihimu, yang mati bagimu, yang mau dihampiri dan memberikan kasih karunia. Berdoalah kepadanya. Bawa pergumulanmu, bawa kelemahanmu. Minta pertolongan dari Tuhan. Saudara masing-masing berdoa dan nanti saya akan tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami lemah Tuhan. Kami berdosa. Tuhan, betapa indahnya ketika kami juga mengerti bahwa Engkau pernah mengalami bukan untuk dirimu tapi untuk kami. Engkau mengalami segala penderitaan, pencobaan, kelemahan, supaya Engkau bisa menolong kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan sekarang tersedia bagi kami tahta kasih karunia yang bisa kami hampiri. Dan kami tidak akan menemukan murka, kebencian di sana. Tapi kami justru akan menemukan rahmat dan kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Tolong kami. Berikan kepekaan kepada kami ya Tuhan untuk bergumul dengan dosa. Dan Tuhan kuatkan kami, topang hidup kami, sampai kami satu kali berjumpa dengan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan diri kami yang lemah ini, mohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.